Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua anak kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kalian juga sehat walafiat semua ya, amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Seperti apa mempersiapkan diri itu? Mempersiapkan diri seperti sudah sarapan, duduk di tempat yang nyaman, memakai baju yang bersih, atau memakai seragam juga tidak apa-apa. Dan jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis yang akan kalian gunakan pada pembelajaran kali ini. Nah, jika sudah siap, kita akan belajar apa ya hari ini? Baik, kita akan belajar tentang ekosistem. Jadi kita sudah berada di tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran yang pertama. Selanjutnya akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan kartu kuartet tentang pokok pikiran, siswa dapat mengidentifikasi bagian pokok pikiran yang ada pada teks bacaan ekosistem dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan teks bacaan ekosistem, siswa dapat menjelaskan konsep-konsep yang ada pada teks bacaan ekosistem. Dan yang terakhir, dengan teks bacaan ekosistem, siswa dapat membuat konsep dari teks bacaan ekosistem dengan baik. Yang keempat, dengan gambar jaring-jaring makanan dan video pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan, siswa dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok hewan berdasarkan jenis makanan. Dan yang terakhir, melalui video pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya dan gambar jaring-jaring makanan atau contoh jaring-jaring makanan, siswa dapat membuat jaring-jaring makanan dengan tepat. Kalian sudah mendengarkan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita yang pertama tadi akan belajar bagaimana menentukan pokok pikiran pada teks bacaan ekosistem. Sebelum itu Ibu tanya nih kepada kalian, apa kalian tahu ekosistem itu apa? Nah, kalau belum tahu dan ada yang sudah tahu tentang ekosistem, kalian baca terlebih dahulu teks bacaan ekosistem yang sudah Ibu lampirkan di sini. Nah, bisa kalian baca dan kalian cermati tentang apa teks bacaan tadi. Kalian baca di dalam hati ya. Oke. Nah, ada berapa paragraf ya pada teks bacaan ekosistem? Ya, pada teks bacaan ekosistem ada 6 paragraf. Jadi di setiap paragraf itu ada pokok pikiran. Nah, pokok pikiran ini adalah yang melandasi dari kalimat-kalimat pada paragraf tadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pokok pikiran. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Oke, kalian harus menganalisa satu persatu. Yang pertama, kalian harus menganalisa paragraf pertama, kedua, ketiga. Jadi tidak bisa langsung ya. Nah, kita menganalisa bersama-sama paragraf yang pertama. Nah, di sini Bu Guru punya kartu kuartet. Di kartu kuartet ini, pada halaman pertama bisa kalian baca berisikan dengan pertanyaan. Bagaimana menentukan pokok pikiran? Yang kedua, kalian harus membaca dengan cermat teks bacaan yang kalian baca. Salah satu cara membaca dengan cermat adalah dengan bertanya melalui unsur 5W1H. Akan Ibu contohkan ya bagaimana cara bertanya. Apa yang terjadi pada teks bacaan ekosistem? Siapa yang terlibat pada teks bacaan ekosistem? Bagaimana penjelasan atau bagaimana yang terjadi pada teks bacaan ekosistem. Selanjutnya adalah kalian harus menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama bisa berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Ada penjelasannya ya di situ bagaimana ciri-ciri kalau sebuah kalimat utama berada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, dari paragraf yang pertama, kita dapat mengetahui bahwa kalimat utama yang ada di paragraf pertama ada di awal kalimat karena ada kata adalah ya. Jadi kalimat utama pada paragraf yang pertama adalah ekosistem adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Setelah itu kita analisa bersama-sama subjek dan predikat pada kalimat utama.
Nah, selanjutnya kita harus menentukan subjek dan predikat pada kalimat utama. Bagaimana cara menentukan subjek dan predikat? Nah, Ibu beri contoh kalimat yang sederhana ya. Ibu memasak di dapur. Siapa yang memasak di dapur? Ibu. Ibu berarti subjek. Ibu bagaimana? Ibu memasak. Memasak berarti predikat. Ibu memasak di mana? Di dapur. Di dapur itu berarti keterangan tempat. Oke, nah kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan subjek dan predikat dengan bertanya. Jadi kalian harus bertanya dengan kalimat utama yang telah kita pilih ya. Siapa yang merupakan hubungan makhluk hidup dengan lingkungan? Ekosistem. Ekosistem sebagai subjek. Ekosistem bagaimana? Atau ekosistem itu siapa? Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup. Jadi predikat tidak selalu satu kata ya. Ini predikatnya 3 kata. Hubungan makhluk hidup. Ekosistem merupakan hubungan makhluk hidup dengan siapa? Dengan lingkungan. Berarti lingkungan adalah objek. Oke? Bisa dimengerti ya. Jadi subjeknya ekosistem, predikatnya adalah hubungan makhluk. Bisa kita ketahui bahwa pokok pikiran pada paragraf yang pertama adalah ekosistem adalah makhluk hidup atau ekosistem saja. Karena kalian sudah mengerti tentang menentukan pokok pikiran pada paragraf pertama, kalian lanjutkan paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Silakan kalian analisa pokok pikiran pada paragraf selanjutnya ya. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pokok pikiran, tentu kalian bisa mengetahui konsep-konsep yang ada pada teks bacaan ekosistem. Nah, kalau kalian belum mengerti, kalian bisa bertanya melalui kolom chat atau room chat, atau kalian bisa bertanya lewat WhatsApp group secara personal atau langsung ke Bu Guru atau lewat WhatsApp group. Oke, selanjutnya akan Ibu lampirkan di sini ada gambar. Nah, gambar ini disebut dengan rantai makanan. Nah, ini adalah salah satu contoh rantai makanan yang sederhana yang ada di sawah. Coba kalian searching nanti ya, ada beberapa rantai makanan, tidak hanya di sawah, tapi ada juga rantai makanan di danau, di laut, di hutan ya. Nah, rantai makanan ini satu lingkup, maksudnya lingkup kecil. Nah, kumpulan dari rantai makanan disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi lebih kompleks atau tidak lagi seperti ini, lebih rumit seperti itu ya. Nah, ini contoh dari jaring-jaring makanan. Oke, bisa kalian lihat ya bahwa jaring-jaring makanan itu lebih rumit karena jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan. Bisa kalian mengerti ya? Oke. Nah, di sini rantai makanan yang pertama ada produsen. Produsen ini seperti padi. Jadi produsen adalah tumbuhan atau makhluk hidup yang bisa membuat makanan, itu dinamakan produsen. Nah, produsen ini dimakan oleh tikus. Tikus adalah konsumen pertama. Konsumen berarti yang mengkonsumsi. Tikus berarti hewan pertama atau makhluk hidup pertama yang mengkonsumsi produsen, dan itu dinamakan dengan konsumen pertama. Selanjutnya tikus dimakan oleh ular ya. Ular adalah konsumen kedua. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen ketiga, dan elang akan mati diuraikan oleh jamur. Nah, jamur ini disebut dengan decomposer. Oke, bisa kalian mengerti ya? Nah, rantai makanan ini juga berlaku pada rantai makanan yang lain seperti rantai makanan di danau, rantai makanan di laut, dan juga berlaku pada jaring-jaring makanan. Oke? Tapi jaring-jaring makanan itu lebih rumit. Nah, ini adalah piramida makanan yang sederhana, di mana padi berada di bawah. Selanjutnya ada tikus, ada konsumen kedua seperti ayam, katak, dan yang puncak adalah ular dan elang ya. Jadi elang atau ular bisa makan katak, bisa makan ayam. Ayam juga bisa makan produsen pertama, dimana itu gambarnya kita anggap sebagai padi ya, atau buah pada pohon. Nah, rantai makanan ini berada pada ekosistem. Seperti yang kalian baca tadi, ekosistem
merupakan komponen biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen hidup atau makhluk hidup, sedangkan abiotik komponen yang tidak hidup seperti matahari, udara, batu, ya kan? Nah, kita bahas tentang komponen biotik. Jika konsumen puncak atau seperti elang, seperti ular berada di produsen di mana lebih banyak, tentu ekosistem itu tidak seimbang. Nah, ekosistem yang seimbang itu bagaimana? Ekosistem yang seimbang tentu produsen lebih banyak, di mana sesuai dengan piramida makanan, di mana produsen ada di bawah, di mana lebih banyak, lalu tikus atau konsumen pertama itu lebih sedikit, lalu tambah tinggi tambah sedikit. Nah, itu merupakan ekosistem yang seimbang seperti pada piramida makanan. Kalau tidak sesuai dengan piramida makanan, tentu ekosistem akan tidak seimbang. Oke, itu tadi kalian sudah mengerti tentang ekosistem, tentang rantai makanan yang ada di dalam ekosistem, serta kumpulan rantai makanan yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke, selanjutnya kalian kerjakan secara individual. Kalian buat tentang rantai makanan. Terserah kalian rantai makanan yang ada di danau atau di sawah atau di laut ya. Nah, setelah kalian buat rantai makanan, coba kalian buat jaring-jaring makanan juga. Jadi jaring-jaring makanan ini adalah rantai makanan, kumpulan dari rantai makanan yang sama. Jadi rantai makanan yang ada di danau tidak bisa dicampur dengan rantai makanan yang ada di laut. Seperti itu ya. Jika kalian sudah membuat rantai makanan dan jaring-jaring makanan, coba kalian rekam penjelasan kalian seperti ibu tadi ya, menjelaskan ini adalah produsen yang pertama, konsumen pertama adalah tikus atau apa seperti itu ya. Kalian video dan kalian kirimkan video kalian di WhatsApp group. Itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kita tadi sudah belajar apa saja ya? Ya, kita belajar tentang bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Setelah kita menentukan pokok pikiran, kita dapat mengetahui konsep-konsep pada teks bacaan ekosistem. Lalu, kita tidak hanya belajar itu, kita juga belajar tentang komponen biotik pada ekosistem, ya kan? Seperti rantai makanan dan juga kumpulan dari rantai-rantai makanan yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi kita tadi sudah belajar tentang komponen biotik pada ekosistem. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian, serta kalian lihat di description box atau box deskripsi di bawah video ini akan Ibu lampirkan juga soal evaluasi. Nanti akan Ibu kirimkan ke WhatsApp group siapa yang sudah memenuhi KKM, siapa yang belum memenuhi KKM, seperti itu ya. Oke, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan keluar rumah kalau tidak penting, serta saat kalian keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer, atau setelah kalian keluar rumah juga harus mencuci tangan dengan sabun. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dari Bu Guru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.